kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Hei teman-temanku yang seperti kau, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana sehat Bapak? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Mas sekarang Pak? Lagi bukan sanlat. Oh, baik. Tanda tangan setumpuk. Wah, luar biasa. Baik, jadi mohon informasi ya. Jadi beliau adalah Pak Dik Setia Munardi MPD sebagai Betul. Kepala Sekolah SMPN 17 Bandung. Beliau merupakan orang hebat, luar biasa sibuk karena beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Harga Nasional Pak ya. Iya. Luar biasa. Jadi saya sangat beruntung bisa dikepalai oleh beliau karena banyak sekali selama ini program guru penggerak saya mendapatkan bimbingan yang luar biasa dari beliau, saya mendapatkan ilmu serta dorongan, dukungan yang luar biasa dari Pak Dik ini. Nah Pak, ini mungkin kegiatan tentang program yang akan dilaksanakan di sekolah Pak ya? Sudah berjalan Pak ya? Waktu itu kita sudah melaksanakan kegiatan tentang program sekolah sadar kebencanaan, ya terutama tentang mitigasi bencana. Nah Pak, saya ingin minta pendapat nih dari Bapak. Menurut Bapak program tentang kesetaraan bencana alam ini atau tentang mitigasi bencana ini baik atau penting tidak Pak untuk dijalankan di sekolah? Ya, tentu saja sangat penting. Makanya program ini saya support ya, begitu besar dari saya sebagai pimpinan maupun juga dari rekan-rekan yang lain. Karena kalau kita berbicara bencana, kadang orang tidak sadar. Bencana ketika sudah terjadi baru sadar ada bencana. Nah, akhirnya preventifnya kurang. Nah, oleh karena itu satu yang dianggap penting, Bandung ini kan patahan lembah. Iya betul Pak. Nah, ini kan setiap saat ya ini harus menjadi warning. Nah, ini kita kadang-kadang lupa seperti itu. Jadi posisi kita di mana, geografis kita di mana, keadaan kita seperti apa, itu kita lupa. Yang kedua, sekolah itu tentu saja beda dengan rumah. Rumah itu kan hanya beberapa orang anggotanya, tapi sekolah ini bisa sampai ribuan. Semakin banyak orang berkumpul, manusia berkumpul, ketika akan ada bencana ini semakin rentan. Jangankan untuk menyelamatkan ya, memilah saja juga bagaimana caranya, ini juga kan menjadi PR kita. Nah, oleh karena itu mitigasi bencana sangat dibutuhkan di sekolah karena siapa tahu suatu saat itu bisa terjadi. Yang kedua juga ini tentu saja modal bagi guru-guru di sini, modal bagi para siswa. Tidak terjadi bencana pun ini akan menjadi sebuah pengetahuan yang tentu saja dapat diimplementasikan, dapat di-share di mana saja dan menjadi sebuah kebutuhan dan kemaslahatan bagi orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang betul ya kata Bapak, beliau selalu mensupport. Jadi alhamdulillah program ini juga berkat bimbingan beliau. Jadi ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Pak ya. Jangan menunggu bencana terjadi baru kita reaktif ya, kita preventif ya. Dan betul juga tadi kata Bapak bahwa sekolah ini kita ada 1.200 Pak ya. 1.200. 1.200 kalau hal tidak diinginkan terjadi, bagaimana cara kita menanganinya ya kayak gitu. Jadi ini merupakan bentuk program yang membuat sekolah itu jadi aman dan nyaman Pak ya, bagi semua kayak gitu. Nah Pak, yang terakhir nih mungkin minta pendapat dari Bapak atau harapan serta masukan untuk program ini kedepannya seperti apa Pak? Harapannya gimana? Nah, harapannya ya, berbagai program itu tentu saja tidak hanya sekedar seremonial,
tidak hanya sekedar untuk keren-kerenan. Iya. Kalau berbicara mitigasi bencana itu program yang harus diimplementasikan. Ya, oleh karena itu kita kadang-kadang lupa sekolah ini hanya berbicara bagaimana mengubah siswa yang kurang baik menjadi baik. Ya, bagaimana siswa yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Padahal pada intinya juga kita dititipkan oleh orang tua dengan kepercayaan full, ditinggalkan oleh keluarga sekolah, tentu saja kita harus menyelamatkan siswa. Nah, oleh karena itu program ini tidak sekedar hanya teori yang diajarkan di kelas, tapi tentu saja harus ada simulasi dan praktek sehingga dan ini konsisten, tidak hanya setahun ini, tapi setiap tahun karena seiring siswa bergulir, maka pengetahuan tentang mitigasi bencana ini harus sudah bisa hatam di anak dan bisa terimplementasikan ketika kejadian. Mudah-mudahan dengan program yang diimplementasikan ini kita akan hanya mencoba untuk mengantisipasi, mudah-mudahan tidak terjadi bencana, tapi kalaupun toh terjadi kita bisa menyelamatkan para siswa kita. Dan juga bangunan-bangunan yang memang di sekolah itu kan tidak semuanya bagus, tidak semuanya baik karena ada saja yang rentan. Itu mungkin Pak Rian ya. Selamat bekerja, sok disupport ya, jalankan program berarti tidak hanya mendidik tapi kita menyelamatkan para siswa. Siap. Atur Bapak atas waktunya, sehat selalu Pak ya. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya bersama Ibu Ketua Bu Haji, Ketua MKMP IPS SMP 17 Bandung. Hari ini kita akan mengadakan diskusi tentang program sesaran, yaitu program Sekolah Sadar Kebencanaan. Di mana pada kegiatan ini kita akan berdiskusi pada tahap buat pertanyaan. Nah, di sini Ibu Haji mohon maaf ya mengambil waktunya. Izin mempertanyakan beberapa hal, Bu Haji. Pertama, saya ingin mengetahui nih menurut Bu Haji, apakah program sesaran atau sekolah sadar kebencanaan atau tentang mitigasi bencana ini penting untuk diberikan kepada siswa? Sangat penting sekali karena kan tempat tinggal siswa itu kalau dilihat secara geografisnya gitu ya, lokasinya itu kan beda-beda. Ada yang di kalau daerah sini mungkin disebutnya ke atas itu Punclut atau apa. Nah, itu kan beda dengan daerah yang dekat-dekat SMP kan datar. Tentu bencana atau kemungkinan terjadinya bencana pada suatu daerah di tempat tinggal siswa itu berbeda-beda. Oke, baik. Jadi sangat penting ya Bu ya? Oke, baik. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, untuk mitigasi bencana ini apakah bisa dimasukkan ke dalam materi pembelajaran IPS? Bisa. Okay. Karena di dalam IPS kan kita mempelajari tentang kontur tanah, geografis, sifat-sifat suatu daerah karakteristiknya sehingga membuat anak itu tambah mengetahui bahwa pentingnya materi itu yaitu gitu untuk menyadarkan dia, memberi bekal mereka tentang kondisi yang dihadapi kalau terjadi bencana gitu kan. Tiap daerah punya karakteristik bencana yang berbeda ya. Misalnya kalau yang pinggir sungai merenan banjir kan yang harus dihadapi. Tapi kalau yang di daerah misalkan perbukitan cenderungnya longsor kan. Kalau di daerah perkotaan mungkin lebih banyaknya pada kebakarannya atau gempanya. Kalau gempa sih secara umum mungkin di seluruh wilayah berlakunya ya karena itu mah kondisi alam yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita apa-apapun gitulah, itu mah kehendak Allah gitu ya. Itu. Ya, jadi sangat bisa Bu ya masuk ke IPS. Bisa gitu. Sekali. Ya, karena IPS mah sangat luas ya Bu ya. Gitu, karena IPS itu interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau lingkungannya gitu ya. Jadi harus memahami itu Bu ya. Betul. Nah, yang terakhir Ibu, saya ingin minta pendapatnya nih, apa harapan Ibu jika materi mitigasi bencana ini masuk dalam pembelajaran IPS? Apa yang diharapkan oleh Ibu? Harapannya tentu ini membuat anak itu
pembelajaran yang dia hadapi di sekolah itu adalah pembelajaran yang memang bermanfaat bagi kehidupannya. Ya, berarti kan ada life skill-nya di sana, ya, ada bagaimana mereka mengantisipasi satu wilayah atau di lingkungannya yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya bencana. Ya, jadi bisa mencegah ya. Bisa mencegah. Bukan hanya kita menunggu setelah pengetahuannya itu terjadi bencana, tapi sebelumnya misalnya supaya tidak kebakaran. Berarti kan listrik kalau ke sekolah harus dimatikan. Ya, jangan lupa terus cek merenan kompor, apalagi sekarang musim mudik ya. Ya, betul. Nah, berarti kompornya kalau mudiknya lama berarti gasnya dicabut. Kan itu secara real yang ada di lingkungan tentang mitigasi kan, mitigasi bencana. Jadi bukan kita tidak melihat bencana yang besar seperti gunung meletus, dan itu mah tidak terjadi setiap hari kan. Kadang beberapa tahun sekali, mungkin juga usia anak itu masih tidak mengalami mungkin kan, tapi yang real dalam kehidupan sehari-hari banjir, musim hujan ya solokan mangpat, berarti akan banjir. Berarti kan itu mitigasi bagiannya ya. Justru itu yang lebih penting itu. Iya, antisipasinya itu, karena kan pembelajaran sekarang itu tidak boleh ngawang-ngawang katanya ya. Harus yang kontekstual ya, yang aktual, yang ada di lingkungannya. Justru yang ada di lingkungannya itu yang seperti itu. Dia bagaimana api itu menjadi bermanfaat, tidak menjadi berbahaya, bagaimana air itu bisa mensejahterakan, bukan menjadi mensengsarakan, misalkan seperti itu. Luar biasa Ibu. Atur nuhun dulu ya atas masukannya. Semoga dengan program ini anak-anak sadar akan bencana ya. Jadi tidak hanya reaktif ya, tapi bisa preventif gitu ya. Jadi anak-anak bisa siap siaga dalam menghadapi suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi ya. Justru itu yang dianggap menurut saya poin pentingnya itu. Gitu. Jadi bagaimana anak itu menerapkan mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air, pemanfaatan kan sekarang sering terjadi kalau kemarau kering, kalau hujan banjir kan gitu. Nah, bagaimana itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu saja mungkin ya. Ya, Ibu hatur nuhun atas waktunya. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Oke. Baik, sekian dari kami. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kalian lihat di sekitar kita kan sudah terpasang berbagai rambu-rambu atau jalur evakuasi. Ada yang tahu apa gunanya jalur evakuasi? Untuk menyelamatkan kita kalau ada sesuatu yang terjadi itu keluarga keluar. Oke, bagus. Ya. Oke, kita buat Mira. Bagaimana baca? Untuk menyelamatkan diri sendiri Pak. Diri sendiri sama keluarga atau sama teman-teman. Oke. Jadi selamatkan dirinya kemana? Kalau kelas 8 Pak. Kelas 7 Pak kemana? ke tempat evakuasinya Pak. Oh, ke tempat evakuasinya. Ya. Pernah dilihat gak? Ada gak? Di sebelah mana? Kemana? Oh, ke sana. Ya. Jadi usahakan langsung, pokoknya yang terdekat ke tangga, langsung kumpul di titik kumpul. Ya. Ada yang tahu? Ya tadi betul kata Air ya. Jadi itu adalah hal supaya kita mengetahui kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita bisa menyelamatkan bukan ini sendiri ya Pak Jan, ya, tapi teman-teman juga harus selamat kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, selain itu juga, nah Bapak berencana untuk melakukan program tentang sekolah sadar kebencanaan. Oke, baik. Nah, Bapak akan share sebuah angket. Nanti Bapak minta pendapat dari kalian ya tentang program tersebut. Ya, berikan masukan. Nanti ada opsi pilihan ya. Kalaupun nanti kita akan mengundang pemateri atau tim pakar, tim ahli, nanti kalian bisa pilih ya. Contohnya dari pemadam kebakaran, dari MDMC, mana enggak? MDMC. Dengar MDMC? Apa? Belum ya? Kalau BPBD, BMKG atau BMKG apa sih kita ada? Badan meteorologi, Badan meteorologi, klimatologi, geofisika. Oke, baik. Tahukah kalian kalau terjadi gempa bumi di daerah Jawa Barat, dicatatnya di mana?
Dicatatnya di mana? Di Sarlan Pak. Hah? Di Sarlan Pak. Di mana? Di BMKG ya. Di BMKG dia memang salah satu alat penyebab dari gempa bumi. Tapi perlu kalian ketahui semuanya itu terpusat di BMKG Bandung. Pernah ke BMKG Bandung nggak? Baiknya di mana? Bukan, nggak tahu. Ya. Di bukan itu di dekat PPJ. Cuma jadi. Sukajadi di sana ya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ke sana akan kelihatan ada montan-montan yang melihat tentang gempa bumi terjadi kayak gitu. Atau amit punten kalau terjadi kebakaran, tahu damkar? Di mana damkar terdekat di sini? Ada di mana tunjuk apa sih pos ambit itu namanya? Di mana ayo? Pos ambit itu di mana? Yang ada saya bisa pokoknya Di mana? ada jalan yang mau ke TSM. Bener, jalan. Sukabumi. Sukabumi. Coba hitungkan itu nggak berapa jalan ke sini dari Sukabumi ke sini? Dari kalau kalian? Ya lumayan dekat sih. Berapa menit? Paling 30 menit. Oke nggak? Ketika kebakaran nunggu 30 menit. Cepat ya. Oke. Nah makanya perlu kesadaran, perlu kesiapsiagaan. Jangan nunggu selama kita bisa. Ya jadi ini merupakan upaya yang ingin dicapai oleh sekolah supaya setiap warga sekolah memiliki kesadaran tentang bencana. Ya baik bencana alam maupun bencana sosial. Oke silakan dibuka apa-nya. Bapak akan share angket. Kirim ke siapa Bapak? Saya Pak. Nah, ya, Bapak share ya. Silakan. Nah, kalian isi angket tersebut silakan masukkan pendapat kalian tentang pendidikan mitigasi upaya untuk mewujudkan sekolah sadar bencana. Silakan. Siapa yang punya kuota? Kalau jual apa yang beli kuota? Ini aja karena pakai nama. Pakai nama juga pakai kuota. So, ya. Jadi sekarang kuota itu di kebutuhan primer ya. Silakan kalian isi dengan sebaik mungkin, masukkan pendapat kalian tentang program tersebut. Marilah kita belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapikanlah bajumu, siapkan tas gendongmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu. Mari gapai masa depan bersamaku. Rapikanlah bajumu, siapkan tas gendongmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin atau tabiin. Mudah-mudahan kita sampai kepada salam itu sampai kepada kita umat akhir zaman. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang expert atau ahli di bidang mitigasi bencana yang akan memberikan insight kepada kita semua terkait mitigasi bencana seperti apa dan harus bagaimana. Nah, nanti kalian boleh bertanya banyak terkait mitigasi ini, ya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita awali kegiatan ini dengan membaca basalah secara bersama-sama. Tetapi kami pun bekerja menangani masalah kebencanaan. Ya, tetapi dalam hal ini kebencananya terkait dengan kebencanaan geologi. Nah di Indonesia itu ada dua lembaga yang menangani masalah kebencanaan, yaitu kami di Badan Geologi Kementerian SDM dan di Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Perbedaannya adalah kalau kami berbicara dari aspek teknis mitigasi tentang kehidupan dinamika alamnya, sementara BNPB berbicara masalah manusianya. Bagaimana nanti orang mengungsi, mana
akan segala fitnah itu tugas fungsinya dengan BNPB. Oke ya, baik. Sekarang kita mulai saja. Nah, intinya bahwa pada kesempatan ini kita akan mencoba memperkenalkan masalah bagaimana dinamika alam dan biologi, jenis-jenis bahaya biologinya, dan apa yang harus kita lakukan jika bencana itu terjadi. Sedikit saja cerita bahwa kita ketika ingin memahami masalah jenis-jenis bahaya, itu tentunya kita harus memahami kemudian gerakan tanah dan letusan gunung api. Jadi ada berapa jenis bencana geologi? Gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan letusan gunung api. Ya, itu 4 yang akan kita bicara. Lanjut Pak. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan tentang paradigma bahwa segala sesuatu. Perkenalkan, nama saya Syawiyah Sawa dari kelas 8. Kesan dan pesan saya, tentu kesan saya ini sangat bermanfaat sekali. Bagi saya sendiri ini ilmu pengetahuan yang belum saya dapatkan sebelumnya. Lalu pesan saya, semoga ini bisa disosialisasikan ke siswa-siswa yang lainnya, karena ini memang bagus untuk dipelajari. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angel Savelia, saya dari kelas 8H. Kesan dan pesan saya adalah ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk saya, meluaskan pengetahuan dan wawasan saya tentang bencana-bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi di tempat tinggal kita dan juga sekolah gitu ya. Dan bagaimana penanggulangannya itu sangat membantu saya agar saya nanti bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika terjadi bencana. Oke, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Abdul Kasum Salfanisi dari kelas 8C. Pesan saya ini adalah acara sosialisasi yang sangat bermanfaat. Ada mungkin bisa menyalurkan banyak orang dan susah. Pesan saya mungkin ini bisa di-share ke beberapa sekolah lain dan ya itu saja. Perkenalkan, saya dapat Maulana, saya dari kelas 4A. Kesan dan pesan dari saya adalah terima kasih kepada dosen Muhammad karena memberikan sosial edukasi dan saya sangat mengetahui ini dan saya bisa menerapkan untuk nanti. Oke, baik. Jadi menurut kalian orang sadar tentang bencana alam itu penting atau tidak? Mitigasi bencana itu penting atau tidak? Kenapa penting? Untuk edukasi. Edukasi itu tadi. Ya. Biar apa? Kalau di edukasi orang tidak apa tentang bencana? Tahu tentang itu Pak. Tahu apa? Cara evakuasi, Tahu cara evakuasi. Siapa lagi? Cara memilih, refleks, benar, gitu ya. Jadi kita bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri dan orang lain. Nyawa itu penting nggak bagi kita? Penting nggak? Penting nggak? Ya kalau nggak ada nyawa itu kita meninggal. Kayak gitu ya. Oke, kalau menurut kalian penting, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan supaya orang lain tahu bahwa mitigasi bisa gitu? Bisa. Contoh apa bisa buat? Membuat poster. Buat poster. Buat apa video sama poster? Buat orang lain. Cara-cara. Di kumaha cara. Di sana Pak, pas kita praktek simulasi Pak, pakai video terus nanti diposting di YouTube. Biar apa? Biar orang lain tahu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Aira. Jadi apa yang diupload di YouTube itu bukan hanya demi viral saja, ya, bukan demi terkenal saja. Tapi apa coba? Usahakan kalau kalian buat konten itu konten yang bermanfaat, apalagi demi nyawa seseorang, demi keselamatan bersama sekali. Oke, kalian bisa bikin video. Selain bikin video apa lagi coba kira-kira? Poster. Gambar.
tentang bencana. Kenapa? Tentang edukasi. Oke, baik. Terbiasa bikin poster? Bisa? Biasanya kalau bulan bikin poster di aplikasi apa? Selain itu apa lagi coba? Bisa manual nggak? Bisa. Kalau manual gimana? Di kelas ini nggak ada belum poster? Ada Pak, tapi dibuang. Oh, dibuang. Tentang mitigasi udah ada belum? Belum. Kalau kelas ini dibuat kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Benar, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Oke, kalau gitu, Bapak kasih jawab sekalian tantangan. Silakan kalian nanti berkelompok ya, tentukan bebas ya, pilih apakah mau bikin video singkat ya diupload di YouTube, apakah mau bikin poster digital di Canva, di posting di IG dan sebagainya, atau mau bikin poster manual ditempel di kelas, di mading dan sebagainya ya untuk mengedukasi orang lain. Oke,